Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan dari asesmen sumatif di part 2 ya untuk mata pelajaran matematika kelas 10. Terdiri dari barisan dan deret serta ada fungsi kuadrat. Yuk kita langsung aja ke lanjutan soalnya ya. Di sini ada soal 12 yaitu terkait dengan bagian benar salah ya. Jadi nanti di LJK-nya itu ada huruf B dan huruf S, kalian pilih dia benar atau salah. Di sini dua orang anak sedang melakukan percobaan matematika dengan menjatuhkan sebuah bola dari lantai 2 rumah mereka. Jadi dia punya rumah dengan ketinggian 2 lantai ya. Ketinggian bola dijatuhkan adalah 9 meter dari atas tanah. Dari pengamatan diketahui bahwa pantulan bola mencapai 8/9 dari tinggi pantulan sebelumnya. Ketinggian bola setelah pantulan keempat yang paling mendekati adalah 4 meter. Pernyataan tersebut benar atau salah? Nah, untuk menyelesaikannya, mungkin di sini kita bisa ilustrasikan dulu ya. Kita sketsakan dulu sebenarnya gambarnya seperti apa sih. Jadi ketika di sini ada bola, dia di lantai 2 ya, dia dijatuhkan. Nah, dijatuhkan di sini seperti ini. Dia ketinggiannya dari atas sampai bawah itu adalah 9 meter. Nah, untuk pantulan pertamanya di sini setelah dia jatuh itu dia mengalami pantulan pertama. Jadi di pantulan pertama kemudian jatuh lagi, jatuh dari pantulan pertama. Nah, untuk pantulan pertama pantulan 1 ya, itu adalah 8/9 dari ketinggian awalnya dia, yaitu 9 meter. Kita hitung hasilnya adalah 8 meter. Kemudian setelah pantulan pertama di sini, dia mengalami pantulan kedua. Nah, kemudian dia jatuh lagi. Nah, ini pantulan kedua. Nah, di pantulan kedua dia berarti 8/9 dari ketinggian sebelumnya, yaitu 8 meter atau 64/9 meter. Nah, kemudian dia memantul kembali di sini. Kemudian jatuh lagi. Ini adalah pantulan ketiganya. Nah, di pantulan ketiga berarti 8/9 dari 64/9 atau sama aja dengan di sini 64 kali 8 ya. 64 kali 8 itu 2, 3, 6 ke 8, 48 tambah 3, 51. Jadi 512/81 meter. Nah, sekarang setelah pantulan ketiga dia mengalami pantulan keempat. Nih, ini adalah pantulan keempatnya. Berarti pantulan keempat itu 8/9 dari 512/81. 512 kali 8 ya. Atau sebenarnya ketika kita lihat di sini 64/9 itu sekitar 7 sekian meter ya. Kemudian di sini 512/81 itu kalau kita hitung dia adalah 512 dibagi dengan 81 itu 6,32 meter. Kemudian yang pantulan ketiga dia di sini pasti masih sekitar 5,61 ya. Nah, dengan demikian berarti pernyataan bahwa paling mendekati itu adalah 4 meter di sini kurang tepat, karena yang paling mendekati dia mendekati ke 6 atau mendekati ke 5. Kalau mendekati 4 meter di sini masih terlalu jauh ya.
dari ketinggian yang seharusnya. Jadi pernyataan di sini harusnya pernyataannya adalah salah gitu. Atau kalau misal kita gunakan rumus dari barisan geometri, berarti di sini yang kita cari adalah U5-nya ya, U5, pantulan keempat di U5. Nanti berarti A kali R pangkat N dikurangi 1, 5 dikurangi 1, yaitu 9 dikalikan dengan 8/9 pangkat 4 ya. Jadi di sini nanti 9 kali 8 pangkat 4 dibagi dengan 9 pangkat 4, atau sama aja dengan 8 pangkat 4 dibagi dengan 9 pangkat 3. Nah, ini kisaran 5 meter. Jadi di sini pernyataannya adalah salah ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang ke-13. Tali sepanjang 2 meter dipotong menjadi 5 bagian membentuk barisan aritmatika. Jika potongan terpanjang adalah 50, maka potongan terpendek adalah 20. Pernyataan tersebut benar atau salah? Kita bisa gunakan dua cara ya. Cara yang pertama, mungkin kita bisa gunakan manual. Jadi ketika di sini ada tali sepanjang 2 meter, dia dipotong menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian yang membentuk barisan aritmatika. Jadi nanti akan ada bedanya, ada selisih-selisihnya. Jika potongan terpanjang adalah 50, lalu potongan terpendeknya adalah 20. Nah, di sini bisa nggak akhirnya membentuk suatu barisan aritmatika ya? Kalau misal di sini mungkin selisihnya adalah 10 gitu. Jadi di sini 30, 40, 50, di sini kurang cocok ya. Berarti selisihnya bukan 10. Coba kalau di sini selisihnya itu 5. Di sini juga 25, 30, 35, lalu 50, kurang sesuai juga ya. Kalau 5, kalian juga bisa coba-coba gitu. Kalau misal rumus yang kalian ingat itu terbatas, itu kalian bisa gunakan cara manual untuk menemukan benar nggak sih kalau misal potongan terpendek itu 20, potongan terpanjang 50, di sini tuh bisa membentuk barisan aritmatika di mana jumlahnya total itu ada 2 meter. Nah, kalau cara yang kedua di sini kita pakai rumus ya, di mana ketika diketahui S5-nya itu adalah 200 cm ya, kita samain jadi cm. Lalu untuk A-nya itu adalah 20 dan untuk U5-nya adalah 50. Kita coba ditanya benar atau salah. Nah, untuk menjawabnya kita bisa gunakan SN sama dengan N/2 A ditambah UN, atau sama aja S5 sama dengan 5/2 A ditambah dengan U5. Berarti 5/2, A-nya 20, U5-nya adalah 50. Jadi 5/2 kalikan dengan 70. Coret-coret di sini 35. Kalau kita kalikan 35 kali 5 itu adalah 5, 2, berarti 175. Nah, dari sini berarti kita tahu bahwa ketika yang terpendek itu 20, yang terpanjang itu 50, dia tidak menghasilkan tali sepanjang 2 meter, tapi tali sepanjang 175. Jadi pernyataannya adalah salah gitu ya. Jadi kalau misal kita di sini coba-coba kelipatan 5, kelipatan 6 sampai dengan kelipatan 10, nggak akan ditemukan hasil
Oke, next kita lanjut di soal 14 dan 15. Kita perlu merhatikan di stimulus yang kedua di sini. Perhatikan tabel di bawah ini yang menunjukkan keuntungan penjualan suatu produk untuk jumlah produk yang terjual. Jumlah bendanya di sini ada 0, 10, 20, 25, 30, 40. Keuntungannya 0, 800, 1200, 1250, 1200 dan 800. Untuk pertanyaan nomor 14, tabel tersebut merupakan suatu penggambaran dari fungsi parabola terbuka ke bawah. Pernyataan tersebut benar atau salah? Kita harus ingat ya. Jadi yang kita perhatikan adalah yang di sini keuntungan. Ini terletak di sumbu Y dan di sini terletak di sumbu X. Nah, jadi untuk penggambaran parabola terbuka ke bawah itu kita ngelihatnya di sumbu Y-nya. Semula 800 ke 1200 itu naik, 1250 naik, lalu 1200 turun dan 800 turun. Jadi dia terbuka ke bawah. Jadi pernyataannya adalah benar. Gitu. Sekarang lanjut di nomor 15, jumlah benda saat keuntungan maksimum adalah 25. Jumlah benda saat keuntungan maksimum adalah 25. Di sini keuntungan yang paling maksimum itu adalah 1250. Jadi ketika yang ditanya jumlah bendanya adalah 25, berarti pernyataan tersebut benar. Ya, benar. Gitu. Karena saat maksimum, Y maksimum itu adalah 1250 di saat X-nya adalah X max-nya adalah 25 dari tabel. Nah, sekarang di yang bagian D, isian singkat di nomor 16 ya. Diketahui barisan geometri 24, lalu 8, lalu 8/3, suku kelimanya ini suku pertama ya. Ini suku kedua, di sini suku ketiga, di sini suku keempat, dan di sini suku kelima. Karena di sini hanya isian singkat, kalian boleh pakai rumus atau kalian boleh pakai manual. 24/8 itu artinya dia dibagi dengan 3. 8/3 di sini dibagi dengan 3 lagi, jadi 8/9. Atau sama aja dengan dikalikan dengan 1/3. Lalu di sini dikalikan dengan 1/3, di sini dikalikan dengan 1/3, di sini juga dikalikan dengan 1/3. Hasilnya berarti 8/27. Oke, jadi suku kelimanya adalah 8/27. Ya, silakan kalian pelajari kembali terkait perkalian maupun dengan pembagian. Kita lanjut di nomor 17. Oke, di nomor 17 di sini sebenarnya agak tricky ya, karena kalian harus tahu, nih lihat, dari tahun 2000 sampai 2007 banyak pengguna itu dalam juta dimodelkan dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4. Sebenarnya poin pentingnya dia itu ada di sini. Ini poinnya dia. Di mana x sama dengan 0 itu mempresentasikan tahun 2000. Berarti kalau misal di sini yang ditanya adalah 2005, berarti x-nya harus diganti sesuai dengan tahunnya. Ya, di sini lihat, berarti tahunnya 2003 kalau X-nya sama dengan 3. Di sini 2004 berarti X-nya 4. Nah, kalau 2005 berarti X-nya itu diganti dengan 5. Bukan kalian memasukkan X sama dengan 0 ke persamaan ini. Yang harus kita masukkan adalah X sama dengan 5, kita masukkan ke X sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Jadi F5 itu sama dengan 5 kuadrat ditambah 3 kali 5 ditambah 4. Hasilnya 25 ditambah 15 ditambah 4 atau 44. Dalam satuan apa? Dalam satuan juta. Jadi hasilnya adalah banyak pengguna telepon seluler pada tahun 2005 itu adalah 44 juta. Boleh kalian tuliskan seperti ini atau 44 juta. Asalkan jutanya jangan sampai ketinggalan ya. Gitu.
Oke, kita lanjut di nomor 18. Nah, ini uraian ya, di mana keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Kalau ada pernyataan seperti ini, berarti kita pakai aritmatika bertambah ya. Aritmatika bertambah. Tinggal kita lihat barisan atau deret. Karena yang ditanyakan adalah jumlah keuntungan, berarti kita gunakan deret. Deret aritmatika. Ingat, rumus dari deret aritmatika adalah N per 2 A 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Seperti ini. Kita tulis dulu ya, diketahui. Di sini keuntungan pada bulan pertama U1 atau A itu adalah 50.000. Pertambahan keuntungan setiap bulan berarti bedanya itu adalah 10.000. Jumlah keuntungan selama 2 tahun, kalian harus tahu yang namanya 2 tahun itu sama aja dengan 24 bulan ya. Jangan ditulis U2. U2 ntar 60.000 aja dong berarti. Nah, di sini 2 tahun itu 24 bulan, bukan 20 bulan juga ya. Nah, kita cari. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah S24. Nah, kita coba jawab. Jawabnya di sini S24 berarti sama dengan 24 per 2 kali 2, A-nya adalah 50.000 ditambah dengan 24 dikurangi 1, rumusnya yang di atas ini ya, kali bedanya adalah 10.000. Kalian masih banyak yang aljabarnya kurang kuat ya. 24 dibagi 2 adalah 12. 2 kali 50.000 di sini berarti adalah 100.000. Oke, di sini 100.000 ditambah dengan 23 dikalikan dengan 10.000. Hasilnya 12. 100.000 ditambahkan dengan 230.000. Banyak kesalahan hitung di sini nih. Jadi hasilnya 330.000. Di hasil akhir 33 kali 12, jangan sampai kalian salah hitung lagi ya. 3 kali 2 6, 3 kali 2 6, 33. Jadi 396. 396, nolnya 1, 3. Nah, 3.960.000. Ada juga yang menuliskan 3.980.000. Harus teliti. Oke, kita lanjut di nomor 19. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan tinggi 3/4 dari ketinggian semula. Tentukan panjang lintasan bola tersebut sampai bola berhenti. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, dari jatuh sampai berhenti, kita bisa gunakan rumus 2 kali S tak hingga dikurangi dengan A. Ya, kita bisa pakai cara pertama, yaitu menghitung dari saat bola jatuh ataupun bola memantul ke atas, atau kita bisa langsung gunakan rumus 2 kali S tak hingga dikurangi A. Di sini ditulis dulu ya, diketahui. Untuk A-nya adalah 5 meter, untuk R-nya adalah 3/4. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah S panjang lintasan. Kita jawab ya. Kalau panjang lintasannya dari jatuh sampai berhenti, berarti kita gunakan rumus 2 kali S tak hingga dikurangi dengan A. 2 kali A/1 dikurangi R dikurangi A. Jadi 2 kali A-nya adalah 5/1 dikurangi 3/4 dikurangi dengan 5.
atau sama aja dengan 2 dikalikan dengan 5 dibagi dengan 1, itu bisa kita ganti jadi 4/4 dikurangi 3/4 dikurangi 5. Gini ya, jadi sama dengan 2 kali 5 per 1/4 dikurangi dengan 5. 2 kali 5 kali 4/1 dikurangi 5. Perkalian kita selesaikan dulu, jadi 10 kali 4 itu adalah 40 dikurangi 5. Hasilnya 35 meter. Kalau kalian baru menghitung yang S tak hingga sama dengan A/1 dikurangi R sama dengan 5/1 dikurangi 3/4, 5 dibagi dengan 4/4 dikurangi dengan 3/4, 5 dibagi dengan 1/4, hasilnya adalah 5 kali 4/1, 20 meter. Ini baru menghitung untuk yang bola jatuh ya. Sedangkan bola memantul ke atas belum kalian hitung. Bola memantul ke atas. Untuk bola memantul ke atas berarti kalian harus hitung juga S tak hingga sama dengan A/1 dikurangi R. Tapi A-nya itu adalah U2-nya atau 5 kali 3/4. Berapa 5 kali 3/4? Di sini 5 kali 3/4 dibagi dengan 1 dikurangi 3/4. Jadi 15/4 dibagi dengan 1/4. 15/4 dikali 4/1. Coret-coret hasilnya 15. Barulah di sini boleh kalian jumlahkan. Hasilnya 20 ditambah dengan 15, 35 meter gitu. Barulah hasilnya sama. Karena kalau misal digambarkan di sini bola jatuh, kemudian bola memantul ke atas, jatuh lagi, bola memantul ke atas, jatuh lagi. Di sini jatuh itu baru yang S tak hingga untuk A/1 dikurangi R. Sedangkan bola memantul ke atas juga harus kita hitung juga A/1 kurangi R. Jadi ada 2 kali perhitungan. Kalau misal mau menggunakan rumus cepat, barulah 2 kali S tak hingga dikurangi A gitu ya. Kita lanjut untuk soal yang terakhir. Di soal ini, suatu bola dilemparkan dari ketinggian awal 6 meter. Berarti dia ada di sumbu Y. Ya, ini sumbu Y, di sini sumbu X. Kalau kita gambarkan, berarti dia ada di sini, di 6 ini. Kemudian mencapai ketinggian maksimum 8 meter setelah 1 detik. Jadi waktunya itu 1 ke 8. Nah, disinilah dia. Jadi kalau misal digambarkan, sebenarnya dia gambarnya seperti ini nih. Nanti gini ya. Jadi dia nanti membentuk parabola dengan parabolanya terbuka ke bawah. Oke, untuk membentuknya berarti di sini kita ada 2 titik. Titik yang pertama, diketahui ya, titik yang pertama yaitu titik X, Y, itu adalah titik 0,6. Sedangkan titik yang kedua XP, YP saat maksimum dia adalah 1,8. Nah, dari sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah suatu fungsinya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, penggambarannya seperti apa? Kita jawab ya. Rumusnya adalah y sama dengan a x min xp kuadrat ditambah yp. Nah, dari 2 titik yang kita ketahui itu, kita masukkan 0,6 dan 1,8 itu kita masukkan ke fungsi ini. Jadi di sini 6 sama dengan A, X-nya adalah 0 dikurangi dengan XP-nya itu 1 kuadrat. Ini XY ya, biar enggak. Ini XP, ini YP. Ditambah dengan YP-nya 8. Jadi 6 sama dengan A
0 dikurangi 1 itu negatif 1, dikuadratkan berarti jadi 1 ditambah 8. 6 dikurang 8 sama dengan A, jangan kebalik ya. Banyakan di sini malah jadi 8 dikurangi 6. Ini harusnya 6 dikurangi 8, jadi A-nya adalah negatif 2. Setelah kita dapat A-nya itu negatif 2 dan kita tahu XP, YP-nya itu adalah 1,8, kita masukkan kembali ke rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Jadi A-nya itu negatif 2, X dikurangi dengan XP-nya itu 1 kuadrat ditambah 8. Jadi negatif 2 X min 1 kali X min 1 ditambah 8. Hasilnya negatif 2 X kuadrat negatif 2X ditambah 1 ditambah 8. Hasilnya negatif 2X kuadrat plus 4X negatif 2, ini dikalikan satu-satu ya, ditambah 8. Hasilnya negatif 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 6. Atau bisa juga kita tuliskan Fx sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 6. Nah, inilah hasilnya. Oke, cukup sekian ya untuk pembahasan dari asesmen sumatif matematika. Silakan untuk belajar kembali untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.